Jadi hari ini aku akan kasih tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS nih. Nah, di sini kita bakal nguji data instrumen validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS nih. Nah, teman-teman, FYI, aku pakai aplikasi SPSS yang versi 25. Nah, SPSS sendiri itu udah banyak banget versinya. Jadi, di sini aku pakai yang versi 25. Nah, emang aplikasi SPSS itu berbayar, tapi tenang aja nih teman-teman. Kalau kalian mau cari yang gratis, udah banyak banget nih. Ada di Google dan di YouTube, udah banyak banget tutorialnya. Jadi, pinter-pinter kalian aja buat nyari dan milih yang gimana kalian mau, oke? Nggak usah lama-lama lagi, aku bakal kasih tahu tutorialnya. Jadi let's get started. Nih teman-teman, aku udah tunjukin ke kalian aplikasi SPSS yang versi 25 punya aku. Nah, di sini tuh ada dua slide sebenarnya di aplikasi SPSS, ada data view sama variable view. Nah, data view ini untuk memasukkan data-data responden yang ada. Nah, langsung kalau variable view itu sendiri untuk mengedit-ngedit dari data view ini kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada file, edit, view data, transfer, analyze, grab, utility, extension, windows, help, banyak banget tools-toolsnya ya teman-teman. Nah, berikutnya aku kan tadi udah liatin SPSS ya aplikasinya. Nah, berikutnya ada tata caranya sebelum masukin datanya ke SPSS. Nah, cara pertama itu alurnya tuh kayak kita masukin, udah dapet datanya, kita masukin ke Excel terlebih dahulu sebelum masukin ke aplikasi SPSS-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, pertama kita bisa lihat nih. Nah, di sini aku punya 49 responden dan 10 item. Nah, kalau misalnya teman-teman, aku saranin banget kalau mau uji validitas dan uji reliabilitas ini, kalian seenggaknya harus punya 30 responden supaya bisa diuji validnya atau valid atau enggaknya data kalian ya teman-teman. Nah, untuk ini kita blok dulu. Bloknya itu datanya aja ya teman-teman, jangan K1, K2, K3 nya sampai K10 jumlahnya ini gak usah kita blok. Jadi kita bloknya cuma data respondennya aja. Nah, kita cetak LC setelah kita kita blok, udah kita copy, kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Nah, abis udah kita copy datanya dari Excel, kita masukin ke aplikasi SPSS-nya. Tinggal CTRL V. Nah, udah muncul nih datanya teman-teman di aplikasi SPSS-nya. Nah, abis itu udah kita munculin, kita tinggal mengedit variable view-nya aja yang tadi aku jelasin ya. Variable view itu buat ngedit. Nah, di sini kan var 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Nah, itu tuh kita tinggal blok aja biar sama kayak di Excel ya namanya. Itu kita tinggal CTRL F. Nah, habis itu ke replace, langsung ketik var 000. Nah, di sini kita replace-nya X. Abis itu tinggal replace all ya teman-teman. Tayang, udah jadi. Nah, udah close. Nah, untuk X11 nya ini kita rubah jadi total ya teman-teman, dan kita bisa lihat ke data view nya lagi. Tarang, udah jadi. Udah tinggal X1 sampai X10, langsung totalnya udah ada. Nah, ini 49 responden udah ada. Nah, kalau misalnya mau sama kayak di data Excel yang nggak pakai 00 kayak gini, kalian bisa ke variable view lagi, langsung rubah di desimal. Nah, kalau di desimalnya tinggal di blok aja, terus tinggal ketik 0. Oke. Ya kita rubahnya secara manual aja ya, teman-teman.
Nah, udah kita lihat ke data view lagi. Tara, udah hilang. Jadi sama kayak yang ada di Excel. Jadi buat teman-teman yang pemula, gak usah takut gimana-gimana. Ini tuh udah paling gampang ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menguji kebenaran dari jawaban responden diperlukan pengujian. Nah makanya kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kita mulai dari uji validitas. Apa sih uji validitas itu? Nah, uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Dan menurut Sugiono dalam bukunya, instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, untuk item instrumennya bisa dikatakan valid jika untuk nilai signifikasinya, yaitu nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,05 itu bisa dikatakan valid. Nah, kalau lihat dari per itemnya, kemudian kalau misalnya lebih dari 0,5 maka data tersebut tidak valid ya teman-teman. Nah yang kedua, nilai R hitung. Nilai R hitung pada semua item harus lebih dari 0,374 maka data tersebut bisa dikatakan valid. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,374 itu nggak bisa dikatakan valid. Jadi kita harus liatin per itemnya. Kalau misalnya item pertama udah kurang dari 0,374 berarti itu udah nggak valid ya teman-teman. Dan sama halnya dengan kalau misalnya lebih dari 0,05 itu di nilai signifikasinya. Nah itu udah bisa dikatakan itu tidak valid ya teman-teman. Nah kita masuk ke uji validitas ya teman-teman. Nah untuk uji validitas itu sendiri termasuk mudah susah ya. Kalau misalnya datanya nggak valid ya kita harus cari data lagi yang biar data itu valid. Nah pertama kalau untuk kita mau bikin uji validitasnya itu kita ke analyze, abis itu kita ke correlate, abis itu kita pencet bivariate. Nah abis itu kita tinggal Ctrl A, ini semuanya ya, jadi kayak X1 sampai X10 sama totalnya kita pindahin ke variabel. Abis itu correlationnya persen, semuanya udah ini, tinggal diklik OK. Nah ini bisa dilihat ya untuk correlationnya. Nah ini kita lihat dari item pertama. Nah kalau item pertama dari percent correlation yang tadi udah kita lihat ya, untuk percent correlationnya itu harus lebih dari 0,374. Nah kita lihat nih dari item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu rata-rata lebih dari 0,374 berarti bisa dikatakan data ini valid. Nah kita lihat lagi ke semuanya itu, kalau misalnya dilihat satu-satu itu rata-rata nggak ada yang kurang dari 0,374. Nah bisa dikatakan valid. Nah kita lihat lagi nih signifikasinya. Signifikasinya tadi kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti itu nggak valid. Kalau misalnya kurang dari 0,05 itu bisa dikatakan valid. Nah kita lihat ya semuanya itu rata-rata ini rata-rata kurang dari 0,05, jadi bisa dikatakan data ini valid ya teman-teman. Nah kalau misalnya totalnya udah 0,374 semuanya udah kurang dari lebih dari 0,374 kayak gitu ya teman-teman. Tadi kan kita udah tahu ya apa maksud dari uji validitas. Nah berikutnya aku bakal kasih tahu apa maksud dari uji reliabilitas. Nah uji reliabilitas ini berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama, akan menghasilkan data yang konsisten. Nah uji reliabilitas ini dilakukan setelah kalian udah mendapatkan data dari validitas tadi. Kalau misalnya datanya udah valid, baru kita uji reliabilitas ini. Nah, kriteria uji reliabilitas ini harus nilai koefisiennya
reliabilitas yang baik adalah jika Cronbach alpha lebih dari 0,7. Itu cukup baik ya kalau misalnya lebih dari 0,7. Nah, kalau misalnya lebih dari 0,8 itu bisa dikatakan baik ya teman-teman. Jadi pastikan nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,7 dan lebih dari 0,8. Bisa dikatakan reliable. Berikutnya kita uji reliabilitas ya teman-teman. Nah, sama aja kayak yang uji validitas. Kita pergi ke analyze, langsung kita pencet yang scale, langsung reliability analysis kita pencet. Abis itu sama aja kayak validitas, kita kontrol, kita save langsung, tapi ini membedakannya kita nggak usah bawa totalnya, jadi cuma itemnya aja yang kita uji reliability-nya. Kita pindahin, abis kita pindahin totalnya biarin, abis itu kita ke statistik, abis itu kita ke scale if item delete. Nah, di sini kita pencet continue, modelnya juga harus alpha, langsung kita tinggal pencet oke. Nah, berikutnya kita udah muncul reliability-nya, statistik reliability-nya. Nah, ini kan benar end of itemnya 10, langsung Cronbach alpha-nya yang tadi udah aku bilang kalau misalnya lebih dari 0,7 itu lumayan baik, dan kalau lebih dari 0,8 itu baik, bener-bener baik, dan ya gitu. Misalkan tadi udah case process summaringnya udah bener valid kan, udah valid, langsung reliability-nya juga Cronbach alpha-nya juga udah reliable, jadi udah 0,930, jadi udah termasuk baik ya teman-teman. Jadi kesimpulannya yang bisa kita lihat dari data responden 49 ini dan 10 item ini, kita bisa lihat kalau percent correlation-nya itu melebihi 0,374 dan nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan data ini valid, dan kalau dari awal datanya sudah valid, berikutnya jadi gampang ya teman-teman. Kalau misalnya datanya dari awal udah nggak valid, itu lumayan susah karena mau nggak mau kita harus ganti datanya atau gimana gitu. Jadi harus valid dari awal dari uji validitasnya. Nah, langsung untuk reliability-nya yang tadi udah bisa kita lihat, reliability-nya Cronbach alpha-nya itu melebihi 0,7 dan 0,8. Jadi bisa dikatakan ini reliable ya teman-teman. Nah, gitu aja ya teman-teman untuk cara pengerjaan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji data instrumen validitas dan reliabilitas. Nah, semoga apa yang aku udah kasih ke kalian bisa bermanfaat dan kalian bisa coba juga di rumah. Oke, jadi see you dan bye-bye semuanya.